651, menghabiskan seumur hidup keberuntungan untuk bertemu dengannya. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Mereka tidak akan bertemu selarut ini dan dengan cara yang tidak menyenangkan seperti itu. Dia akan memiliki identitas yang tepat sebagai tunangannya dan bisa berdiri dengan bangga di sampingnya sejak pertemuan pertama mereka. Pria itu tersenyum mendengarnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya yang halus. Wanita konyol ini mungkin berpikir bahwa, jika dialah orang yang diakui oleh keluargamu 1,5 dekade yang lalu, dia secara alami akan menjadi tunangannya yang sah. Namun, dia berpikir sebaliknya. Dengan kata lain, jika bukan karena Mo Wanru yang berpura-pura menjadi dirinya, dia mungkin tidak akan jatuh cinta padanya. Saat itu, karena menentang ibu wanita ini, dia pasti akan membencinya. Dirinya yang masih muda akan memperlakukannya dengan permusuhan yang kuat. Mu Qingcheng telah menyebabkan ayahnya tenggelam dalam lamunan dan ibunya memendam kebencian selamanya. Sebagai wanita yang benar-benar ada di hatinya, Mu Liancheng mencurahkan cinta hampir seumur hidupnya padanya. Hatinya yang sepenuhnya tertuju pada Mu Qingcheng, tidak pernah sekalipun berdebar menginginkan yang lain. Jiang Yishan yang tergila-gila dan setia awalnya marah karena malu, tetapi akhirnya malah kecewa, semua itu gara-gara wanita itu. Dalam benak Mu Yaze yang masih muda, Mu Qingcheng tidak diragukan lagi adalah seorang wanita yang kejam. Dia dengan mudah menghancurkan pernikahan orang tuanya. Dialah biang keladi kehancuran keluarganya. Oleh karena itu, ketika Mu Sheng memasangkannya dengan Mo Wanru yang berusia 9 tahun dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah putri Mu Qingcheng dan saudara perempuannya sekaligus calon tunangannya, dirinya yang masih muda menatapnya dengan jijik. Dia menganggapnya menjijikkan. Namun, dengan hak waris keluarga Mu yang dipertaruhkan, ia tak ragu memanfaatkannya. Bertunangan dengannya semata-mata demi mendapatkan posisi tawar dalam perebutan kendali atas di Sheng Financial Group. Baru setelah dia dewasa dia mengerti segalanya. Apa yang dimiliki orang tuanya hanyalah pernikahan yang dibuat-buat. Semua itu demi memenangkan perebutan kekuasaan di antara orang kaya. Pernikahan ini tidak didasari oleh romansa maupun cinta. Kedua belah pihak dipaksa. Pernikahan itu hanya sekadar nominal. Mu Qingcheng juga bukan pihak ketiga. Sebaliknya, dia selama ini adalah wanita yang bersih. Kegilaan ayahnya padanya tidak pernah membuahkan hasil. Baru pada saat itulah dia menghapus kebenciannya terhadapnya. Akan tetapi, jika yang dibawa pulang Mu Sheng 1,5 dekade lalu adalah Yun Cixi, dia mungkin tidak akan memiliki perasaan romantis padanya, dan dia akan berakhir dieksploitasi olehnya. Mu Wanru, yang telah menggantikannya menjadi bagian dari keluarga Mu, ironisnya menjadi pion dalam perebutan kepemimpinannya. Sederhananya, wanita itu telah menggantikannya sebagai domba kurbannya. Takdir tampaknya memiliki pengaturannya sendiri. Pertemuan mereka tidak terlalu dini atau terlalu lambat, dan tepat. Kadangkala, kejadian yang tidak terduga sebenarnya bukanlah suatu kesalahan. Hanya saja, untuk bertemu dengannya, dia tampaknya telah menghabiskan keberuntungan seumur hidupnya. 7 tahun yang lalu, Mo Wanru didiagnosis infertilitas bawaan. Kau mungkin tahu tentang hal ini, katanya perlahan. Yun Cixi mengangguk. Ya, aku tahu. Dia menundukkan pandangannya. Dia sebenarnya tidak mandul sejak lahir. Matanya terbelalak kaget dan tak percaya. Bagaimana mungkin? Bukankah keluargamu sudah mendatangkan pusat medis tercanggih di negara ini untuk masalah ini? Di Sheng Financial Group menguasai 40% pangsa pasar medis di negara ini. Bibirnya melengkung. Karena itu, tidak terlalu sulit bagi saya untuk memalsukan laporan medis sederhana. Dia begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. 652, Pertumpahan Darah. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Apa maksudmu? Dia tidak sepenuhnya memahaminya. Dia, selama ini, merasa kehamilan Mo Wanru mencurigakan. Itu sangat aneh, dari sudut manapun orang melihatnya. 7 tahun yang lalu, perempuan itu tiba-tiba masuk ke ruangan dan mengancamnya dengan nada merendahkan. Jika bukan karena infertilitasnya, ia tidak akan bisa mendapatkan surogasi sama sekali. Saat itulah dia mengetahui bahwa tunangan majikannya, yang telah menandatangani kontrak dengannya, tidak subur. Bagaimana mungkin seseorang yang telah didiagnosis oleh berbagai otoritas medis,
tiba-tiba hamil. Itu sungguh aneh dan hampir tidak pernah terdengar. Meskipun keajaiban memang terjadi, kasus Mo Wanru terlalu aneh. Melihat ekspresi wajahnya yang terus berubah, dia perlahan menjelaskan, saya meminta seseorang untuk memalsukan diagnosis infertilitasnya. Dia menyuruh seseorang memalsukan laporan medis wanita itu. Sungguh, pria ini luar biasa kuatnya. Di ibu kota, dengan kekuasaan dan pengaruh keluargamu, pria ini merupakan sosok yang mampu mengguncang keadaan dan membuat orang-orang ketakutan hanya dengan mengangkat tangannya. Memalsukan diagnosis medis tidak lebih dari sekadar tindakan kecil baginya. Namun, mengapa kamu melakukan itu? Tanyanya dengan cemas dan bingung. Sudut matanya sedikit terangkat, dan cahaya dingin memancar dari kedalaman bola matanya saat ia menjawab dengan tenang, dia pion. Pion harus mematuhi kehendak tuannya. Inilah tugas yang harus dia penuhi dalam perannya. Dia tertegun. Namun, setelah pertimbangan yang cermat, keterkejutannya mereda. Tidaklah aneh lagi mendengar kata-kata yang begitu kejam dan acuh tak acuh dari mulutnya. Meski begitu, dia tetap bingung. Pion apa? Saat itu, kakek memerintahkanku untuk bertunangan dengannya, jelasnya sambil mencibir, dengan imbalan hak waris atas kursi utama keluargamu. Dengan besarnya klanmu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di kediaman utamanya. Hanya kepala keluargamu dan keturunannya yang berhak tinggal di kediaman utama. Saat ayahnya meninggal, dia dan ibunya terjebak dalam situasi sulit dalam keluarga besar ini sambil saling mengandalkan satu sama lain. Internal klan naik turun, dan ada banyak faksi keluargamu. Baik keturunan langsung maupun cabang-cabang kolateral, banyak yang dengan tamak mengincar posisinya. Dia, sebagai cucu lelaki terhormat Mu Seng, adalah pewaris paling layak untuk menduduki jabatan pemimpin keluargamu. Oleh karena itu, ia menjadi duri dalam daging orang-orang itu, dan banyak yang ingin mencabutnya dari cabang utama dan merampas kelayakannya untuk mewarisi kedudukan tertinggi dalam keluarga. Dia hidup dalam ketakutan setiap hari dan setiap saat. Karena itu, saat itu, warisan keluargamu tidak diragukan lagi merupakan jimat baginya dan ibunya. Saat itu, kakek sudah tua, dan kondisi fisiknya semakin memburuk. Sejak ayah meninggal, posisi kepala keluargamu dibiarkan kosong. Banyak orang mengincarnya, dan kakek ragu untuk menunjuk kepala keluarga berikutnya. Dengan wajah kosong, ia melanjutkan ceritanya. Saya, sebagai pewaris paling layak untuk posisi yang didambakan banyak orang, belum cukup umur. Petik 2, Untuk mengamankan suksesi saya menggunakan pernikahan sebagai alat tawar-menawar, dan Mo Wanru pun menjadi pion yang bisa saya eksploitasi. Apakah menurutmu saya akan punya perasaan romantis terhadap seorang pion? Rasa dingin menyelimuti hatinya. Pria ini, dia benar-benar jahat sampai ke akar-akarnya karena mengeksploitasi orang dengan cara seperti itu. Kalau wanita itu tahu bahwa kemandulannya adalah demi keuntungan pria ini, bagaimana perasaannya karena telah menjadi bagian taktis dari permainan catur ini? Kemungkinan besar dia akan menjadi gila. 653, Pembohong Kecil yang Bermuka 2. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ternyata Mo Wanru memang menyedihkan. Dia sangat mencintai laki-laki ini, yang dianggap sebagai kekasihnya, namun yang tidak dia ketahui adalah, pada akhirnya, dia tidak lebih dari sekadar pion dalam permainan politiknya. Dia adalah sosok yang menyedihkan, tetapi tidak pantas dikasihani sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya mendapat makanan penutup. Sementara Yun Sishi tercengang dengan apa yang didengarnya, dia juga bertanya-tanya dalam hati apa jadinya nasibnya seandainya dia yang kembali ke keluargamu 1,5 dekade lalu. Kalau bukan karena takdir yang luar biasa ini, apakah dia malah akan menjadi pionnya? Lalu, sekarang dia hamil, anak siapakah itu? Dia menyelidiki dengan hati-hati. Dia meliriknya dari pinggiran dan dengan santai berkata, itu bukan milikku. Lalu siapa orangnya? Aaron, asisten pendampingku. Aku yakin kau belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia menceritakan kembali kejadian-kejadian masa lalu dalam pikirannya dan segera menyadari bahwa dia mungkin pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia ingat, saat dia bertemu dengan Mo Wanru di dalam toilet restoran itu sebelumnya, ada juga seorang pria yang perilakunya terhadapnya tidak jelas. Meski wanita itu berusaha menjauhinya,
Tingkah laku dan ekspresi pria itu saat menatapnya mengungkap hubungan intim mereka. Seberapa dekatnya mereka, tidak seorang pun tahu. Aku pernah melihat pria itu, dia tampak rapi dan terhormat. Kurasa dia, Aaron, yang kau bicarakan. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu, di sebuah restoran. Kamu melihat mereka. Apa yang dia katakan padamu? Wajahnya memucat. Dia bilang dia punya darah dagingmu. Dia meraba-raba telapak tangannya dengan jenaka, lalu mendongak dan meliriknya dengan nada menggoda. Jadi, kamu cemburu. Itu bukan pertanyaan melainkan pernyataan. Karena cemburu, dia memasukkan nomornya ke dalam daftar hitam. Tidak, bantahnya dengan keras. Rupanya dia tidak percaya. Matanya berbinar-binar dengan senyum menggoda. Dia berkata, pembohong kecil, kau jelas-jelas cemburu. Tidak, baiklah, kalau begitu kamu tidak cemburu. Dia tersenyum penuh kasih sayang padanya, tahu betul untuk tidak berkelahi dengan si bodoh kecil ini, yang sombong seperti burung merak dan bermuka dua jika menyangkut soal cinta. Dia tidak menyangka wanita itu akan sebangga itu, tetapi dia menyukainya. Faktanya, dia menyukai setiap inci dirinya. Dia menatap wajah tampannya dan tiba-tiba tertawa kecil, wajahnya hampir tidak dapat menahan senyum. Apa yang kamu tertawakan? Dia mengerutkan kening dengan heran. Yah, siapa sangka kalau tuan besarmu kita akan diselingkuhi. Godanya tanpa ampun. Wajahnya tiba-tiba berubah muram, sementara matanya berkilat gelap dan dingin. Itu tidak masuk hitungan. Tiba-tiba dia berdiri tegak, meraih kedua pergelangan tangannya, dan menariknya ke dadanya. Dia terjatuh tepat ke pelukannya tanpa peringatan. Sambil mengangkat dagunya untuk menatap matanya, dia menekankan, wanitaku adalah kamu, bukan dia. Dia terkesiap ketika matanya terbelalak. Jadi, aku tidak dianggap sebagai orang yang diselingkuhi. Aku cuma bercanda, apa kau harus menganggapnya serius itu? Ia terkekeh sambil menutupi bibirnya dengan tangan. Muyase, terkadang kau memang seperti anak kecil. Tidak, ia menunduk dan memeluknya erat-erat. Sambil membungkuk, ia menundukkan kepala dan mengisap pelan ujung jarinya sebelum berkata dalam satu tarikan napas, akulah jodohmu. Wajahnya memerah saat dia menggigit bibirnya. Akulah lelakimu, jadi aku akan melindungimu. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai suaminya. Dia menatapnya, giginya yang putih mutiara menggigit lembut bibir bawahnya, meninggalkan garis cekungan samar di sepanjang lipatan bibir merah muda itu. 654, Kemarahan Song Yun-si, 1. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Dia sangat tersentuh oleh kata-katanya. Muyase, apakah kamu mencoba melindungiku ketika kamu tidak membawaku kembali ke keluargamu? Kenapa kamu tanya begitu? Itu tebakan intuitif. Ia melanjutkan sambil tersenyum. Aku merasa keluargamu seperti sarang harimau. Tidak ada kehangatan di sana, dan keluarga yang kuinginkan pun tidak seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu melangkah ke tempat mengerikan seperti rumah tanggamu. Dia membelai wajahnya yang cantik dan tanpa cacat dan tak bisa menahan diri untuk mengecup bulu matanya. Aku akan melindungimu dan Yuyu dengan baik. Song E-nya dikirim ke rumah sakit oleh temannya. Dokter merawat lukanya yang terbuka, yang saat itu sudah terbentuk keropeng, dan mengoleskan obat antiseptik sebelum akhirnya membalutnya. Ini tidak dianggap sebagai cedera serius oleh kebanyakan orang. Namun, bagi Song E-nya yang belum pernah terluka sebelumnya, ia menganggap ini adalah yang paling serius. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, hatinya terasa sakit karena kata-kata kasar Yun Si. Jiang Qimeng dan Song Yun-si melihatnya pulang dan ingin memanggilnya untuk meminta makanan penutup ketika mereka melihat raut wajahnya yang tertekan dan langkahnya yang pincang. Keduanya saling berpandangan dengan cemas. Ibunya sangat sedih dan segera menghampirinya. "E-nya, apa yang terjadi padamu?" Kakaknya pun ikut cemas mendekat untuk melihat, seraya memeluk bahunya. Wanita itu tetap diam. Dia menunduk dan mengamati keadaan menyedihkan wanita itu dengan lutut yang diperban dan berbagai tingkat lecet di sekujur tubuhnya. "E-nya, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Tanyanya cemas. "Kenapa kamu penuh memar?" Abang." Hidungnya memerah. Tak mampu lagi menahan rasa depresinya, ia pun terjun bebas ke pelukan abangnya. "E-nya, apa yang terjadi padamu?"
Kenapa wajahmu seperti ini? Sebenarnya, kamu bisa cerita ke ibu. Sindir ibunya dengan cemas di sampingnya. Meringkuk dalam pelukan saudara laki-lakinya, wanita itu menangis terseduh-seduh tanpa berkata apa-apa. Dia patah hati dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan saudara perempuannya yang berharga kali ini. Song E-nya adalah kesayangan keluarganya dan putri kebanggaan mereka. Tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Jiang Qimeng hanya bisa menyaksikan dengan pedih hati kesedihan dan penyesalan Song E-nya saat ia menangis sejadi-jadinya di pelukan kakaknya. Putrinya ini dulu selalu dekat dengannya saat dia masih kecil, tetapi karena suatu alasan, dia mulai menjauhinya saat dia memasuki masa pubertas. Dia hampir tidak pernah menceritakan lagi tentang kehidupan pribadinya. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan kepada ibunya sekarang karena ia sudah dewasa. Song E-nya pun mulai menyembunyikan banyak hal dari ibunya. Sebaliknya, ia sangat dekat dengan kakaknya dan akan menceritakan semuanya. Bagaimanapun, dia yang tertua di antara 3 bersaudara, sangat menyayangi kedua adik perempuannya. Dia sangat percaya dan bergantung padanya. Mengetahui hal itu, ibu mereka memberi isyarat dengan tatapan matanya, yang segera disadari oleh E-nya. Ia menundukkan kepala dan mendesak adiknya. E-nya, ceritakan apa yang terjadi, dan adikmu ini akan membantumu, oke? Wanita itu mengangguk pelan dan dengan terbatuk-batuk berkata, saudaraku, hatiku sangat sakit sampai aku hampir tidak bisa bernapas. Setiap kata-kata provokatif Yun Cixi terus terngiang di kepalanya. Tapi aku berbeda denganmu. Aku bersamanya dan bahkan punya anak dengannya. Bagaimana denganmu? 655, Kemarahan Song Yun-si, 2. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Dia menolak untuk mempercayainya, menolak untuk percaya bahwa Yun Cixi adalah wanita yang dicintai saudaranya Mu. Terlebih lagi, dia menolak untuk percaya bahwa Yi Chen adalah anak cinta mereka. Namun, bukti berbicara lebih keras daripada persuasi. Yun Cixi tampaknya tidak berbohong. Secara keseluruhan, setelah mengamati secara dekat ciri-ciri wanita itu, mereka tampak mirip dengan Yi Chen. Mungkinkah semua ini benar? Beberapa tahun sebelumnya, rumor tentang ketidaksuburan Mu Wanru beredar dan keluargamu menawarkan jumlah yang sangat besar untuk kontrak surogasi. Yi Chen, anak itu, lahir dari ibu pengganti yang disewa, bukan dari Mu Wanru. Mungkinkah Yun Cixi adalah ibu pengganti yang misterius itu? Song Yun-si mengantar adiknya ke kamar dan tempat tidurnya. Setelah dihibur, ia akhirnya bisa tenang. Dia mengandalkan kakaknya lebih dari siapapun. Hanya dia yang benar-benar bisa menerima kemarahannya yang tidak masuk akal. Dia mengandalkan kakaknya sampai-sampai dia bersedia menceritakan masalahnya hanya kepadanya. Kakak, katakan padaku, apakah mungkin antara kakakmu dan aku? Dia menggenggam tangannya erat-erat dan dengan hati-hati menyelidiki. Namun, ia langsung murka dan melompat berdiri dengan wajah yang sangat muram. Sudah kuduga, itu benar-benar dia. Siapa lagi yang bisa membuatmu kehilangan akal sehat seperti ini? Ia mondar-mandir sebelum tiba-tiba membungkuk di hadapannya dan menggenggam erat bahunya. Adikku yang konyol, apa kau benar-benar menyukai pria itu? Aku sudah berkali-kali bilang kalau kalian berdua tidak mungkin bersama, jadi sebaiknya kau menyerah saja. Tegurnya dengan sungguh-sungguh. Aku sudah menyukainya lebih dari 1 dekade. Memintaku menyerah hanya dengan kata-kata, aduh, aku tidak bisa melakukan itu. Serunya dengan nada kesal sambil mengerucutkan bibir. Kau punya hubungan darah dengannya. Tak ada yang lebih tahu daripada dirimu sendiri, apakah kalian berdua bisa bersama atau tidak. Dia membanting tinjunya ke atas meja karena gelisah. Adik perempuannya senang berteman dengan Mu Yaze sejak kecil. Saat dia masih muda, dia akan mengikutinya dan memanggil pria itu, Paman. Namun, seiring berlalunya masa remajanya, ia merasa bahwa memanggilnya, Paman, selalu mengingatkannya akan kekerabatan mereka. Ia kemudian mulai memanggilnya, Kakak, bukan untuk menipu dirinya sendiri tentang hubungan mereka. Dia melakukan ini seolah-olah itu bisa mendekatkan jarak mereka. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi dalam kepala gadis ini. Seolah-olah dia sudah gila, dia terus-menerus memikirkan, kakakmu, siang dan malam. Dia telah jatuh hati pada pesonanya. Sambil mengacak-acak rambutnya karena frustrasi,
dia mengerutkan kening padanya dengan jengkel. Dia terkejut melihat ekspresi marahnya, tetapi dia bersikeras, bagaimana kalau kita punya hubungan darah? Aku hanya suka kakakmu dan ingin menikah dengannya. Omong kosong. Kamu cuma ngomong omong kosong. Dia berdiri dan wajahnya memerah. Song E-nya, kita berdua harus memanggilnya, Paman. Kau kan keponakannya. Lupakan penolakanmu untuk memanggilnya, Pamanmu, kau bahkan menyatakan keinginanmu untuk bersamanya. Apa kau tahu itu tidak bermoral? Jika kau sampai tahu kau melakukan ini, keluarga Song pasti akan dipermalukan. Kau akan mempermalukan aku, ayah, dan ibu. Namun, ia tak bisa menerima kenyataan itu, dan berpendapat, banyak orang lain yang menjalin hubungan insest tanpa konsekuensi bagi keturunan mereka. Itu tidak dianggap tidak bermoral, kan? Apa yang kamu lakukan dengan menipu dirimu sendiri? Karena sangat marah, dia tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan menusuk dahinya. Gunakan otakmu untuk berpikir. Jika kamu menikah dengan pamanmu, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangmu? Aku nggak peduli, tegasnya. Pokoknya, aku suka dia. Nggak penting gimana orang lain mikirin aku atau memandangku. 656, kau hanya tongkat penopangnya. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Dia menunjuk ke arah saudara perempuannya, kehilangan kata-kata karena amarahnya. Ia menatapnya dengan keras kepala dan mengerucutkan bibirnya dengan sangat keras kepala. Saat ia menatap mata berbinarnya, hatinya akhirnya melunak. Jangan bahas ini lagi. Aku nggak ada gunanya ngomong apa-apa. Kamu juga akan tahu cepat atau lambat. Dia hanya bisa menghibur dirinya dengan berharap bahwa, suatu hari, saudara perempuannya akan menyerah pada Muyase. Bahkan di kalangan orang kaya, pernikahan kerabat merupakan hal yang umum. Akan tetapi, karena keluarga Song berasal dari garis keturunan bangsawan, mereka merebut kekuasaan politik melalui laras senjata, khususnya, selama generasi Song tua, sebagai salah satu dari 10 pendiri negara ini, dia adalah seorang pria dengan prestasi yang patut dicatat. Dia memegang status dan pengaruh besar di ibu kota. Bahkan Mus pun harus memberi penghormatan kepada Song karena dia. Oleh karena itu, jika keluarga Song, yang mengikuti adat istiadat mereka yang ketat, mengetahui hal ini, saudara perempuannya mungkin akan diusir dari keluarga oleh Song tua karena marah. Tentu saja, dia tidak bisa hanya menjadi penonton saat adik perempuannya berjalan di jalan yang salah. Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Kupikir kakakmu paling menyayangiku. Kupikir dia juga menyayangiku. Dia sama sekali tidak bisa menerima gagasan itu. Dialah, selama ini, orang yang paling dipedulikan Muyase. Bahkan meski orang itu adalah tunangannya, Mu Wanru, dia tidak pernah menunjukkan perhatiannya. Di matanya, pria itu memperlakukan semua orang dengan acuh tak acuh dan hanya memanjakannya dengan penuh kasih sayang. Dia merasa ada tempat khusus untuknya di dalam hatinya. Namun, apa yang terjadi malam ini merupakan pukulan berat baginya. Dia manja padamu karena suatu alasan, tidakkah kamu tahu itu? Dia hanya berpikir bahwa dia tidak dapat ditolong lagi. Alasan apa? Kamu mirip sekali dengan Bibi Buyut Jiang. Ia duduk di hadapannya dan mengamati wajahnya dengan saksama. Di kamera, kalian berdua terlihat sama. Ketika Bibi Buyut meninggal, tak seorang pun bisa mendekati pamanmu kecuali kau, hanya karena wajahmu memberinya banyak kelegaan. Kesamaan penampilanmu dengan ibunya itulah alasan ia menghujanimu dengan cinta, semua itu untuk meredakan kerinduannya. Sederhananya, kau hanyalah pengganti ibunya. Kau mengerti. Aku mirip Bibi Buyut. Jari-jarinya bergerak-gerak tak percaya di wajahnya. Dia pikir kata-kata saudaranya agak tidak pantas. Dia agak terkejut dengan kebingungannya. Bukankah pamanmu sudah memberitahumu hal ini sebelumnya? Dia mendengar hal itu dari ibunya. Kakak perempuannya dan bibi buyutnya tampak sangat mirip. Ketika ibunya meninggal dunia, Muyase mengunci diri di kamarnya dan menolak keluar, ia bahkan kehilangan keinginan untuk makan dan minum. Kasih sayang yang dimilikinya terhadap ibunya jauh melebihi siapapun di keluargamu. Kepergian kerabat tercintanya dari bumi memberinya pukulan berat. Saat itu, Jiang Qimeng membawa saudara perempuannya, Song E-nya, ke kediamanmu untuk menghadiri pemakaman bibi buyut mereka. Muyase muda kemudian menatapnya untuk waktu yang lama.
Air mata menetes di wajahnya yang tanpa ekspresi saat dia memeluknya erat. Dia kemudian menghujaninya dengan cinta yang setara dengan kerinduannya yang mendalam kepada ibunya. Dia tentu saja adalah penopang rohaninya. Dia berasumsi bahwa dia menyadari hal ini. Sambil menggelengkan kepala putus asa, ia menjawab, entahlah. Kakakmu belum pernah bercerita tentang bibi buyut kepadaku sebelumnya. 657, aku akan membalas dendam padanya demi kamu. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Dia mendesah frustrasi. Itu karena bibi buyut adalah rasa sakit terdalamnya, jadi dia jarang membicarakannya. Setelah hening cukup lama, ia bertanya, kakak, ada fotonya. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Aku penasaran. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mendengarmu mengatakan semua itu membuatku ingin memeriksa seberapa mirip penampilan kita. Jawabnya yakin. Dia lalu pergi untuk mengambil album berisi foto yang diminta. Itu satu-satunya foto saudara perempuan Jiang, Qimeng dan Yishan. Sekilas, Song E-nya menyadari kemiripan fitur wajahnya dengan Jiang Yishan. Jika foto ini diperlihatkan ke orang lain, mereka semua akan mengira dia adalah putri bibi buyut. Dia terpesona oleh foto itu. Apakah ini berarti bahwa, sejak awal, pamannya hanya memanjakannya karena dia memiliki wajah yang mirip dengan bibi buyutnya? Sambil menatap foto itu, ia refleks menyentuh pipinya. Tiba-tiba, senyum yang aneh dan mendalam tersungging di bibirnya. Dia dan bibi buyutnya tampak mirip, mungkinkah ini juga berarti bahwa, paling tidak, dia tidak akan membencinya? Apakah dia masih punya kesempatan saat itu? Yun Cixi hanyalah seorang gadis biasa. Ia mungkin sangat memanjakannya, tetapi pada akhirnya ia adalah penaklukan terbarunya. Meskipun ia mungkin menikmati kasih sayang Yun Cixi sekarang, tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan meninggalkannya pada akhirnya. Sedangkan kakakmu tidak akan pernah membuangnya. Dia mencintainya, sekalipun hal itu dianggap tidak bermoral, sekalipun dia tidak mendapatkan gelar yang pantas untuk namanya, dia sama sekali tidak peduli. Wajah ini adalah alat tawar-menawar yang dipegangnya erat-erat di tangannya. Dia harus merebut kembali saudaramu dari cengkeraman wanita itu. Song E-nya mengerutkan bibirnya erat-erat sebagai tanda tekad. Dulu, dia tidak tahu bahwa dia memiliki keuntungan yang luar biasa seperti itu. Bagaimana jika dia hanya pengganti? Bagaimana jika dia hanya sekadar penopang spiritualnya? Apapun gelarnya dan caranya, asal dia bisa tetap berada di samping kekasihnya, dia akan menelan segala kemarahan dan menggunakan cara apapun. Song Yunsi sama sekali tidak menyadari rencana adiknya. Ia mengangkat ujung rok adiknya, menatap kain kasa yang berlumuran darah, dan hatinya terasa sakit sekali. Bagaimana tepatnya Anda mendapatkan cedera ini? Setelah sadar kembali, ia mengamati wajah kakaknya yang tegang karena khawatir dan langsung berpura-pura marah. Kakak, ada yang menindasku. Mendengar keluhannya, dia langsung marah. Siapa yang menindasmu? Yun Cixi. Wanita itu memukulku. Apa? Ia langsung terlonjak kaget, kilatan amarah terpancar di mata tampannya. Siapa Yun Cixi? Beraninya dia menindasmu. Oh, Song E-nya yang terisak-isak menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi sebelumnya hari ini. Dia benar-benar marah kali ini. Adik perempuannya yang tersayang, yang biasanya enggan disentuhnya, justru diganggu di luar dan bahkan pulang dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi hal ini? Dia mengepalkan tangannya erat-erat karena marah dan berkata dengan gigi terkatup, wanita itu bernama Yun Cixi, kan? Kakak, jangan marah. Dia sepertinya wanita kakakmu. Meskipun agak arogan, dia tetap dimanja olehnya. Tentu saja, dia tidak kenal takut. Jangan membelaku. Bagaimana kalau kakakmu tersinggung? Dia cuma perempuan. Keluarga Mus mungkin punya pengaruh dan kekuasaan, tapi di ibu kota, mereka tetap harus menjaga nama baik keluarga Song. Aku tak percaya dia berani menyinggung kita hanya demi perempuan rendahan. E-nya, jangan marah lagi, aku akan membalasnya untukmu. Dia memeluknya dengan gembira. Kakak, kamu yang terbaik. 658, Rahasia Anak Kecil, 1. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Hari sudah larut malam. Mu Yaze membawa Yun Cixi kembali ke rumah.
Dia baru saja pulih dari kesenangan dan pengalaman menyenangkan sebelumnya dalam perjalanan mereka ke sana. Sebelumnya, dia membawanya ke dalam helikopter, dan mereka terbang mengelilingi pulau itu sekali. Ini adalah pertama kalinya dia naik helikopter, dan itu benar-benar baru dan menarik. Dari titik pandang di udara, ia memandang Pulau Huxin malam itu. Seluruh pulau dihiasi cahaya bintang. Bintik-bintik cahaya warna-warni terpantul di permukaan danau, mewarnainya dengan rona indah. Sekilas, pemandangan pulau itu sungguh menakjubkan. Meskipun dia merasa agak gugup saat menaiki helikopter untuk pertama kalinya, saat dia melihat ke arah pulau, dia benar-benar terpesona oleh keindahan alamnya. Tak heran jika berkencan dengan belahan jiwa di restoran Bali disebut-sebut sebagai impian sebagian besar gadis. Setiap detailnya begitu romantis, dia seakan melangkah ke dunia fantasi. Saat angin malam bertiup, Pulau Huxin tampak tertutup dalam lautan bintang. Kejutannya tidak berhenti di situ seperti yang dibayangkannya. Begitu ia keluar dari helikopter, ia langsung dikelilingi kembang api, dan lebih dari 10.000 mawar menghiasi lantai. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terhanyut dalam ilusi seolah-olah berada di hamparan bunga. Dulu, saat masih menjadi mahasiswa, ia kerap melihat aksi saling memberi bunga mawar antar pasangan. Pria itu memberi hadiah kepada wanita itu 1 tangkai, 2 tangkai, dan bahkan sekotak mawar, yang dikirimkan untuk menyenangkan hatinya. Saat itu, dia berpikir tidak sopan jika seorang pria memberi seorang wanita bunga mawar, dan begitu pula sebaliknya. Apakah tidak ada cara lain untuk menyampaikan perasaan? Namun, ketika memandangi hamparan bunga mawar ini, yang bagaikan permadani, disertai kembang api yang menyilaukan, yang menghasilkan hamparan warna nan indah, dia begitu terkejut hingga napasnya tertahan. Dia tidak tahu bahwa lautan mawar bisa seindah ini. Begitu indahnya, hingga dia tidak dapat melupakan rasa terkejutnya untuk waktu yang lama. Kencan malam ini telah memenuhi semua harapannya untuk sebuah kencan. Pria itu meliriknya dari sudut pandangnya di kursi penumpang. Ia tak kuasa menahan senyum saat melihat wanita itu meletakkan tangannya di atas dada dan menatap kosong. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mu Yase, tahukah kau? Sebelumnya kupikir memberi hadiah mawar itu tidak enak. Ia menoleh menatapnya dengan mata terkejut. Tapi akhirnya aku mengerti kenapa gadis-gadis suka mawar malam ini. Ini bukan sekadar kejutan atau emosi biasa. Ini adalah emosi yang menyayat hati. Emosi yang membuatnya merasa dicintai. Gadis-gadis memang mendambakan romantisme dalam tulang mereka. Bahkan dia menganggap bahwa memberi hadiah bunga mawar kepada wanita adalah sesuatu yang sangat tidak pantas di masa lalu. Akan tetapi, karena ini adalah sesuatu yang disukainya, dia tidak keberatan melakukannya sama sekali. Awalnya dia berencana untuk tinggal di sisinya semalam, namun dia bersikeras pulang untuk menemani Yuyu. Sebelumnya, saat ia memberitahu sang putra bahwa ia harus syuting beberapa adegan dan tidak bisa pulang untuk beberapa malam lagi, hatinya terasa sakit melihat ekspresi kecewa yang ditunjukkan sang putra. Karena itu, dia ingin segera pulang untuk menemuinya. Kendaraan itu berhenti di pintu masuk villa. Dia melompat keluar dari kendaraan dan terkejut melihat lampu di ruang belajar masih menyala. Ia mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat waktu secara intuitif. Saat itu sudah pukul 1 pagi. Apa sebenarnya yang dilakukan anak itu? Mengapa ia masih terjaga? Pria itu keluar dari mobil dan agak terkejut melihat lampu juga menyala. Mereka saling menatap dengan bingung. Di dalam ruang belajar, Yun Tianyu duduk di depan laptopnya dengan alis berkerut erat dan wajah tegas. Sesekali jarinya bergerak di atas keyboard ketika ia menekan beberapa tombol untuk memasukkan serangkaian perintah pada jendela aplikasi. Deretan perintah kode muncul secara bertahap pada antarmuka berwarna hitam. Ia menatapnya dengan penuh perhatian tanpa ekspresi. Perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya sehingga ia tidak mendengar pintu ruang kerja terbuka, meskipun inderanya tajam. 659, Rahasia Anak Kecil, 2. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ia menatapnya dengan penuh perhatian tanpa ekspresi. Perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya sehingga ia tidak mendengar pintu ruang kerja terbuka, meskipun inderanya tajam. Tekanan rendah yang menyesakkan memenuhi seluruh ruangan. Ia menatap layar laptopnya lekat-lekat dan dengan serius menelusuri data yang ditampilkan.
Ketegasan terpancar dari wajahnya yang kemerahan namun tegang, dan keganasan terpancar dari matanya yang dingin. Tak lama kemudian semua angka di layar berubah menjadi merah. Ia sedikit mengerucutkan bibir merah mudanya, seolah mengisyaratkan kemenangannya sudah di depan mata. Jari-jarinya menari-nari di atas keyboard beberapa kali lagi, dan karakter-karakter terus bermunculan di layar. Klak, klak, klak. Ketukan pada keyboard seakan tiada henti. Tidak ada suara lain yang dapat didengar selain suara itu. Dia menahan napas dengan konsentrasi penuh. Matanya berbinar-binar, menyiratkan adanya ejekan pada saat itu. Data tersebut segera tampak meledak menjadi kode-kode yang tidak dapat dikenali, dan layar berkedip menampilkan sistem perlindungan halaman web utama Pentagon yang mogok. Lambang ikonik Hurricane Group tiba-tiba muncul di halaman web, dan raut wajah tegang Yun Tianyu langsung surut seiring terbentuknya senyum elegan. Kalian terlalu menganggap diri kalian tinggi sampai-sampai mempertimbangkan untuk berpasangan denganku. Ia menutup antarmuka dan meletakkan papan ketik di samping. Perlahan mengangkat secangkir teh hitam Ceylon, ia menyesapnya dengan anggun. Tab konferensi videonya dengan Li Hanlin, yang ada di sudut kanan bawah layar, berkedip terus-menerus. Setelah diklik, layar berubah menampilkan Li Hanlin menghadap kamera dengan ekspresi terkejut. Ya Tuhan, Direktur Yun, kok bisa seganteng itu? Kamu sampai merusak firewall halaman web Pentagon begitu saja. Dia terkejut menyaksikan sendiri runtuhnya tembok pemisah yang dijaga ketat. Kemampuan anak itu jauh lebih hebat dari apa yang dibayangkannya. Tembok pembatas Pentagon sangat ketat. Namun, dalam beberapa menit, dia menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa sekejam ini? Bagaimana dia bisa setidak percaya ini? Bagaimana anak ini bisa begitu menakutkan dan kuat? Agen itu sudah terkejut dan tak bisa berkata apa-apa lagi melihat kebolehan anak itu. Senyum sinis tersungging di bibirnya, dan matanya berkilat penuh ejekan. Bagiku, apa yang disebut-sebut sebagai firewall Pentagon itu tak lebih dari cangkang kosong. Beraninya mereka memeriksa dan menahan kapal kargo miliknya. Kapan Pentagon yang lemah berani meretas sistemnya, memobilisasi staf di pelabuhan, dan menahan kargonya? Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang berisiko bagi mereka. Setiap kali presiden baru mengambil alih pemerintahan Amerika, ia akan mencoba beberapa langkah bodoh. Oleh karena itu, para pejabat pemerintah yang baru naik jabatan ini berani memprovokasinya. Hebat, hebat sekali. Karena mereka tidak mengikuti aturan, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Transaksi ini sangat penting baginya. Meskipun pasar Amerika Utara tidak berada di bawah yurisdiksinya, ia bertanggung jawab atas rute pengiriman ini. Mereka berani menghalangi rutenya. Mereka jelas-jelas meminta kematian. Mengingat mereka begitu berani melakukan tindakan seperti itu, mereka tidak seharusnya menyalahkannya karena bersikap kejam juga. Upayanya yang berhasil dalam menjebol tembok pemisah mungkin telah membuat Pentagon terbelenggu, yang terakhir kemungkinan memerlukan waktu untuk bangkit kembali dari kerusakan. Mendengarkan ucapannya yang arogan dan kurang ajar, Li Hanlin sangat mengaguminya dari lubuk hatinya. Dia bahkan mulai curiga jika anak ini telah mengalami genovariasi. Terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain benar-benar dapat membuat seseorang marah. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengetik dengan lancar menggunakan metode input 5 klik. Sebaliknya, anak ini sudah dapat menghancurkan firewall situs web Pentagon dalam waktu singkat. Li Hanlin merasa sedikit gila saat ia menyesali ketidakadilan hidup. 660, Rahasia Anak Kecil 3. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Yun Tianyu mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Ia mulai merenung ketika merasakan perubahan suasana. Di layar, Li Hanlin tiba-tiba terdiam. Dia menatap tepat ke belakangnya. Bulu kuduk anak laki-laki itu meremang melihat ekspresi kakunya. Kamu lihat kemana? Ibu, dengan mulut ternganga, kata ini keluar dari bibir agennya. Mama, anak laki-laki itu mengikuti arah pandangannya ke belakang dengan ragu, hanya untuk melihat Yun Cixi berdiri di sana dengan ekspresi curiga dan Mu Yaze di sebelahnya dengan ekspresi penuh teka-teki. Mama, melihat keduanya mengendap-endap seperti hantu, Yuyu begitu terkejut hingga hampir kehilangan akal. Seketika, jantungnya berhenti berdetak.
Dia melompat dari kursi kulitnya dan berdiri tegak karena terkejut ketika tangannya secara refleks terulur untuk mematikan layar laptopnya. Ibunya memasang ekspresi aneh saat mengamati tindakannya, yang dilakukan, dengan hati nurani yang bersalah. Adapun Muyase, senyum tenang namun dalam perlahan terbentuk di matanya. Petik 2, Anak laki-laki itu gemetar ketakutan di bawah tatapan ragunya. Mama, mengapa dia kembali saat ini? Bukankah dia bilang akan tinggal di lokasi syuting untuk syuting dan tidak bisa pulang malam ini? Dia menghitung hari, dia seharusnya baru kembali paling cepat lusa. Kenapa dia sekarang? Juga, kapan keduanya memasuki ruang belajarnya? Mereka muncul di belakangnya seperti hantu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yuyu menepuk dadanya. Dia ketakutan. Mengapa mereka muncul dengan cara yang mengerikan seperti itu? Menginjak seseorang tanpa suara benar-benar dapat membuat mereka ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu kapan mereka masuk, jadi dia bertanya-tanya berapa banyak pembicaraannya dengan agen yang telah mereka dengar. Anak lelaki itu mengalihkan pandangannya lagi ke arah Muyase, dia bingung dan tercengang. Mengapa pria ini ada di sini? Bu, kenapa ibu pulang jam segini? Ia menghilangkan aura kebangsawanannya dan langsung berubah menjadi peri yang menggemaskan. Ia mengulurkan tangannya untuk menarik ujung kemejanya dengan penuh kasih sayang. Ia mengamati permainan emosi di wajahnya dan, tiba-tiba, bertanya dengan ragu. Sayang, apa yang sebenarnya kau lakukan beberapa saat yang lalu? Merasa sedikit gugup, dia berpura-pura tidak tahu dan menjawab, aku tidak melakukan apapun. Dia dengan hati-hati mencuri pandang ke arah lelaki itu, namun lelaki itu membalasnya dengan tatapan yang seolah-olah menunjukkan, aku tahu apa yang tengah kau lakukan. Dia bergidik. Ibunya tidak mengetahui hal-hal yang memerlukan pemahaman lebih dalam, karena itu, dia tidak dapat memahami gerakan-gerakannya saat itu. Namun, pria itu berbeda. Sekalipun ia tidak dapat memahami apa yang ditampilkan, ia seharusnya dapat menangkap makna kata-katanya. Anak kecil itu sedikit khawatir. Sebelumnya, situasinya begitu menegangkan dan menegangkan sehingga ia tak punya tenaga untuk mengawasi sekelilingnya. Oleh karena itu, ia tidak menyadari ketika mereka membuka pintu dan memasuki ruang belajar. Dia bahkan tidak mendengar suara langkah kaki mereka. Benar-benar, menatap wajahnya yang dipenuhi rasa bersalah, ia agak ragu dengan pernyataan putranya. Aku baru saja mendengarmu mengatakan sesuatu seperti, mencari kematian mereka. Putranya adalah dewa kecil yang manis dan penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Dia langsung menderita gangguan otak. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia bergegas menjelaskan. Tidak, Bu, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu sedang main-main. Permainan apa? Peringatan merah. Dia menjelaskan, ini permainan strategi. Kamu juga mengatakan sesuatu tentang Pentagon. Permainan ini memang seharusnya dimainkan seperti itu. Seseorang menang setelah menaklukkan Pentagon. Ia menjelaskannya sambil berkeringat dingin. Dia terus memperhatikan ekspresi pria itu. Ibu mungkin tidak mengerti, tapi pria ini pasti bisa. Selanjutnya bab 661, biarkan aku mendengarmu memanggilku, ayah.